Udah saya tungguin mobil tuh di setim. Setelah selesai, dia salaman sama saya. Tat, saya punya hadiah buat ente, mohon diterima. Ini mobil Mercy saya buat ente. Oh, dia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lethal Walid. Korban investasi mobil Yusuf Mansur, Joko, tagih ke bos warung stik ini selama 20 tahun. Jadi ada sebuah video lama Yusuf Mansur yang kami tampilkan di cuplikan video ini, di mana di situ Yusuf Mansur bercerita mengenai sedekah mobil gitu, di mana dia berniat ingin memiliki, yang mana ini ajaran yang keliru ya, yang memang ini tidak bisa kita ikuti teman-teman. Di sini Yusuf Mansur bercerita ingin memiliki Mercedes-Benz, lalu kemudian dia mensedekahkan eskudonya demi mendapatkan Mercedes-Benz. Maksudnya apa? Dalam ajaran Yusuf Mansur, ketika kemudian dia menyedekahkan mobil, maka dia percaya akan, dan dia ini ajarkan kepada jamaahnya, maka dia percaya bahwa dengan dia menyedekahkan eskudo, dia akan mendapatkan mobil dengan merek dan tipe yang lebih tinggi atau lebih mahal daripada eskudo tersebut. Bisa jadi 10 kali lipat. Ini menurut ajaran Yusuf Mansur, yang menurut saya ini ajaran yang tidak bisa diikuti ini, alias bisa kita katakan ajaran yang sesat teman-teman, karena ini tidak ada landasan yang jelas dari ajaran seperti ini gitu. Di sini Pak Darso Arif bercerita bahwa ternyata dari cerita Yusuf Mansur tersebut mengenai ketika dia sedekah eskudo lalu kemudian datang temannya bernama Joko mensedekahkan Mercedes-Benz, ternyata ini tidak disedekahkan teman-teman, melainkan diinvestasikan, yang mana itu kemudian mobil itu sudah sampai 20 tahun ini diminta ke Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur mungkin sampai hari ini tidak merespon permintaan tersebut. Mari kita simak video dari Pak Darso Arif. Nanti juga saya akan tampilkan cuplikan ceramah dari Yusuf Mansur yang bercerita mengenai Mercedes-Benz tersebut, teman-teman. Mercedes tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toibo TV. Hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Kali ini saya mau menginformasikan tentang salah satu kebohongan yang pernah dibuat oleh Yusuf Mansur, setidaknya dalam penilaian saya. Kebohongan ini, saudara-saudara, saya nilai sangat akut sekali, sangat berat sekali kebohongannya, nilai kebohongannya. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya mau rilis sebuah video. Video ini sesungguhnya baru dipublish oleh pemiliknya atau pembuatnya itu pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Tetapi saya rasa ceramah Yusuf Mansur dalam video ini sudah terjadi jauh sebelum tahun 2020 itu. Video ini hanya menampilkan suara Yusuf Mansur saja tanpa dengan gambar ceramahnya itu sendiri. Kita dengarkan sama-sama video itu. Di video yang diupload oleh Pak Darso Arif di Toibah TV itu memang hanya suara. Namun kemudian kami mencari dan menemukan video ini memang video lama teman-teman. Namun ini masih ada hubungannya dengan cerita yang dibikin oleh Pak Darso Arif ini, di mana di sini Pak Darso Arif mendapatkan mendapatkan kabar dari Pak Joko ini bahwa mobil yang dimaksud oleh Yusuf Mansur yang mana itu dalam ceramahnya itu disedekahkan, ternyata itu tidak disedekahkan, tetapi ada kesepakatan di sana, di mana di situ itu berupa investasi dan entah seperti apa detailnya, yang jelas mobil tersebut dimintai kembali oleh pemberi mobil gitu, dimana karena tidak sesuai dengan akad yang dia harapkan, tidak sesuai dengan kesepakatan, lalu kemudian mobil itu dimintai kembali. Namun selama 20 tahun mobil itu diminta, tidak ada respon yang jelas dari Yusuf Mansur. Mari kita dengarkan ceramah lama dari Yusuf Mansur tersebut. Saya ingat itu 2000 berapa itu ya. Bismillah, saya izin sama istri, mah kita sedekahin nih Mercy ya. Kita sedekahin ini Escudo. Escudo tuh harganya waktu itu 170 juta. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahin tuh Escudo. Saya bilang sama Allah, saya pengen Mercy. Orang lain bilang pamrih, saya bilang iman. Orang lain bilang gak ikhlas, saya bilang karena percaya. I believe, I trust you ya Allah, so I give you. Subhanallah. Alhamdulillah, dapat kira-kira 2 minggu, ada teman saya dari Kediri datang bawa Mercy tahun 88. Saya udah ada rasa nih, lagi ngomongin Mercy, kok ini ada Mercy tahun 88. Jangan-jangan Mercy ini yang buat saya.
Saya langsung ngangkat tangan ke langit. Saat itu saya bilang, jangan yang 88 dong. Enggak bener nih. Masa 170 juta 88? Hitungan saya kan 170 juta kali 10 1,7 miliar kan. Tapi emang rezekinya udah segitu-segitu. Nah, apa kata Pak Joko ke diri? Ayo Tat, temenin saya. Kemana? Saya mau steam mobil ini. Ngapain saya ikut? Udah, saya punya kejutan buat ente. Udah, saya tungguin mobil tuh di steam. Setelah selesai, dia salaman sama saya. Tat, saya punya hadiah buat ente, mohon diterima. Ini mobil Mercy saya buat ente. Oh, dia bilang. Saudara-saudara, dalam video itu Yusuf Mansur menyebut satu nama, yakni Joko, berasal dari Kediri. Joko menurut Yusuf Mansur itu pernah mensedekahkan kepada dia satu mobil Mercedes-Benz. Saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini bahwa Joko yang Yusuf Mansur sebut itu sesungguhnya sudah pernah saya bertemu orangnya, yakni pada bulan Desember tahun 2021. Tentu saja saat saya bertemu dengan Pak Joko pada 2021 itu saya belum menonton video ini. Ada kecocokan antara apa yang Yusuf Mansur ungkapkan dengan Pak Joko yang saya bertemu itu. Tahun 2021 itu kepada saya, ini ada perbedaan antara pengakuan Pak Joko kepada saya dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dalam video itu. Kepada saya yang bertemu Pak Joko bersama Pak Heri Muhammad di Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro, Pak Joko ini mengatakan kepada saya waktu itu bahwa dia bukan mensedekahkan mobil kepada Yusuf Mansur, melainkan dia berinvestasi, memberikan modal kepada Yusuf Mansur ketika Yusuf Mansur sedang membangun wisata hati. Saudara-saudara, ketika itu Pak Joko sudah mengaku kepada saya bahwa dia menyerahkan 3 harta dia kepada Yusuf Mansur untuk berinvestasi membangun wisata hati itu pada tahun 2005 yang lalu. Sejak itu saudara-saudara, sejak tahun 2005 itu sampai dengan tahun 2025 ini, selama 20 tahun, Pak Joko tidak henti-hentinya meminta kembali nilai uang yang dia investasikan kepada Yusuf Mansur itu, 2 mobil dan 1 rumah. Saudara-saudara, hari Sabtu tanggal 5 Juli yang baru lalu, saya kebetulan berada di tempat parkiran kebun binatang Ragunan. Kemudian saya melihat ada sebuah mobil Mercedes-Benz tipe E220. Saya kemudian teringat Pak Joko. Saya langsung mengirim pesan WhatsApp ke dia, bertanya apa kabarnya dan apa kegiatannya. Kepada saya Pak Joko mengatakan bahwa dia saat ini sedang sibuk bertanam di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya kemudian bertanya begini kepada Pak Joko. Pak Joko, teringat saya Bapak pernah bilang bahwa pada awal-awal Yusuf Mansur bikin wisata hati, Bapak investasi di situ dengan 2 mobil Mercedes-Benz dan Toyota Kuda. Mercedes-Benz yang tipe ini ya, saya mengkonfirmasi lagi Pak Joko, mobil yang saya lihat di Ragunan itu. Betul, jawab Pak Joko, yang tipe E200. Saya tanya ke dia, terakhir upaya Bapak meminta kembali uang investasi Bapak itu kapan dan bagaimana gitu. Pak Joko mengatakan dia belum bertemu lagi, dan dalam waktu dekat dia akan ke Jakarta dan mau mencoba kembali, meminta kembali nilai uang yang pernah dia investasikan kepada Yusuf Mansur itu. Saya mengkonfirmasi sekali lagi, Bapak apakah masih ingat kapan Bapak menginvestasikan mobil dan rumah Bapak kepada Yusuf Mansur? Dijawab oleh Pak Joko, sekitar tahun 2005 yang lalu. Saudara-saudara, terserah apa yang saudara-saudara percaya, pengakuan Pak Joko kepada saya atau ungkapan Yusuf Mansur itu. Saya secara pribadi lebih mempercayai Pak Joko karena dia memang bersedia bertemu saya dan mengungkapkan apa adanya kepada saya.
Jadi saudara-saudara, saya mau tegaskan di sini bahwa apa yang disampaikan Yusuf Mansur dalam video itu bahwa Pak Joko mensedekahkan mobil kepada dia, itu sesungguhnya adalah sebuah kebohongan yang sangat luar biasa. Pak Joko tidak pernah mensedekahkan mobil dia kepada Yusuf Mansur, melainkan dia berinvestasi mobil kepada Yusuf Mansur. Dan sampai hari ini, setelah 20 tahun, nilai investasi yang Pak Joko pernah sampaikan kepada Yusuf Mansur itu belum pernah dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Jadi saudara-saudara, pengakuan Yusuf Mansur bahwa dia selalu bersedekah mobil kepada orang itu menurut saya adalah sebuah kebohongan yang luar biasa, karena yang terjadi justru dia sering meminta mobil kepada orang lain. Saya punya sebuah bukti bahwa Yusuf Mansur itu bukan bersedekah mobil, malah meminta mobil kepada orang lain. Itu adalah begini. Di tangan saya ini ada sebuah buku BPKB mobil. Oke. Buku BPKB ini adalah milik seorang pengusaha di Pandeglang, ya. Ini namanya. Oke. BPKB ini atas nama Pak Diki Margono Budi P. Pak Diki ini pada tahun 2005 itu punya sebuah mobil Elf yang baru. Elf itu baru beberapa bulan dia pakai dan sudah dimodifikasi seperti sebuah rumah yang berjalan. Suatu hari Pak Diki ini bertemu dengan Yusuf Mansur dengan mobil yang dia bawa, mobil dia ini. Kemudian Yusuf Mansur meminta mobil ini kepada Pak Diki, namun Pak Diki tidak mau menyerahkan begitu saja. Ada kompensasinya berupa Pak Diki mau perusahaan dia itu stikernya tertempel terus di mobil yang akan dia serahkan kepada Yusuf Mansur itu. Namun sayang Yusuf Mansur malah menyobek stiker perusahaan milik Pak Diki yang ada di mobil itu. Pak Diki kemudian menyerahkan BPKB mobil ini kepada saya untuk saya buktikan kepada kita semua bahwa Yusuf Mansur itu bukan bersedekah mobil, melainkan meminta mobilnya. Dengan diserahkannya BPKB mobil ini ke Pak Darso untuk kemudian dipublis ke media, ini bukti bahwa Yusuf Mansur ini sudah banyak sekali dan sudah sering sekali berbohong gitu. Buktinya tadi dari cerita Pak Joko, di mana di situ Yusuf Mansur bercerita sebaliknya bahwa dengan dia bersedekah mobil Escudo, maka kemudian tiba-tiba Allah mengirim Pak Joko untuk kemudian mensedekahkan Mercedesnya gitu. Ternyata di situ bukan disedekahkan gitu, melainkan berinvestasi. Artinya ini adalah satu kebohongan yang kemudian akhirnya terbongkar hari ini gitu. Butuh waktu puluhan tahun untuk kemudian akhirnya cerita ini terbongkar gitu. Belum lagi dengan Pak Diki ini, yang mana kemudian di situ Pak Diki, mungkin menurut saya adalah Pak Diki meminjamkan mobil tersebut dengan catatan agar stikernya tidak dicopot, agar kemudian ini menjadi brand secara tidak langsung kepada umat gitu. Ketika mungkin Yusuf Mansur memakai mobil itu kesana kemari, tapi oleh Yusuf Mansur justru stikernya ini dicopot gitu. Apa artinya? Bahwa memang Yusuf Mansur ini suka sekali mengingkari amanah dari orang gitu. Saya yakin Pak Diki ini juga saking kesalnya gitu menyerahkan BPKB-nya kepada Pak Darso untuk kemudian dipublikasikan seperti ini. Artinya adalah sudah jelas mungkin dalam hal itu Pak Diki kemudian mengatakan bahwa ini mobil kamu pakai, tapi mungkin bahasanya seperti itu ya, mobil ini kamu pakai tapi stikernya jangan dicopot ya, biar menjadi kemudian orang mengenal perusahaannya gitu. Mungkin menurut saya maksud dari Pak Diki seperti itu, tapi oleh Yusuf Mansur hanya diiakan saja, di kemudian hari malah dicopot, seolah-olah itu mobil pemberian, mobil sedekah, mobil yang kemudian diberikan oleh Pak Diki kepada Yusuf Mansur secara cuma-cuma. Kan logikanya kalau memang itu mobil diberikan secara cuma-cuma seperti cerita Yusuf Mansur, harusnya kan BPKB-nya juga diberikan gitu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Justru BPKB-nya diberikan kepada Pak Darso untuk kemudian diceritakan cerita yang sesungguhnya, bahwa mobil tersebut tidak disedekahkan seperti cerita Yusuf Mansur. Dan justru Yusuf Mansur ini suka meminta, tidak punya marwah, tidak punya tidak punya, seperti orang tidak punya harga diri gitu, meminta kesana kemari gitu, meminta-minta gitu. Tapi bercerita kepada kita dengan cerita dan narasi yang terkesan bohong gitu, bukan lagi terkesan ya, memang bohong di sini karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu. Cerita dia seolah-olah dia mendapat keajaiban gitu, dia sedekah mobil ini lalu kemudian dia mendapat mobil yang lebih bagus, dia sedekahkan lagi dapat lagi mobil yang lebih bagus. Kan cerita dia seperti itu. Padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu, teman-teman. Kenyataannya justru berkata sebaliknya gitu. Justru kenyataannya dia yang
mengingkari perjanjian dia dengan orang-orang yang menitipkan mobil tersebut, teman-teman. Jadi apa maksud dari semua ini adalah bahwa jangan sampai ke depan lagi kita mau percaya sama orang ini gitu. Selalu menjadi tanda tanya besar bagi saya bahwa kok bisa orang ini kaya raya gitu, terkenal sebagai ustadz yang punya harta di mana-mana gitu. Ya seperti inilah jalannya, teman-teman. Selain kemudian kita masih mempertanyakan masalah sedekah yang ini kemana larinya tidak jelas, kita mempertanyakan kok bisnis-bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini mangkrak semua. Ini juga ada cerita-cerita seperti ini gitu. Orang yang kemudian ada perjanjian khusus menitipkan mobilnya kepada dia menganggapnya itu adalah sedekah yang kemudian menjadi barang dia secara pribadi gitu. Inilah yang kemudian bagi saya membuat Yusuf Mansur kaya raya seperti hari ini. Karena kalau kita mau lihat alasan lain, apa kira-kira gitu. Toh dia nggak punya perusahaan yang dia bangun dari nol. Dia juga di warung Stick and Stick hanya sebagai investor gitu. Walaupun kita bisa tidak pungkiri bahwa semenjak Yusuf Mansur bergabung dengan warung Stick and Stick, semenjak itu pula perkembangan warung Stick and Stick ini sangat pesat sekali, teman-teman. Semenjak, kalau bisa kita lihat ya intinya ya dalam video Yusuf Mansur itu kan dia bergabung 2010. Ya kira-kira mulai 2010 itu warung Stick and Stick ini mulai meroket, teman-teman. Artinya saya bisa menduga dengan keras bahwa Yusuf Mansur membawa modal yang sangat besar untuk kemudian disuntikan di warung Stick and Stick ini, sehingga kemudian membuat warung Stick and Stick ini berkembang dengan sangat pesat sekali, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Talwalid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkak, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak.
bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.